Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Saya niat beriktikaf di masjid ini selama berada di sini karena Allah. Amin ya rabbal. Jadi kita duduk di masjid harus pakai niatnya itu apa? Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi lillahi. Ya ulangi, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Coba ikhwannya, bapak-bapaknya, sama-sama 2, 3. Sauma ghodin puasa. Ibu-ibu, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi semua. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Salah satu adab-adab di masjid itu, satu harus punya wudu. Masuk masjid kaki kanan, baca doa Allahumma ftahli abwaba rahmatika wanshur alayya min khazailmika min khazaini ilmika birahmatika ya arhamar. Dianjurkan sholat sunat 2 situasional. Maksud situasional itu jamaah belum kumpul, masjid masih kosong, ibu bapak sholat dulu sunat, namanya tahiyatul masjid. Tapi kalau jamaah udah kumpul, jangan mau karep sorangan. Jamaah udah pada duduk, dia sholat di depan, usolli sunat tahiyatul masjid, dua yang ke alam tadi. Gitu. Jadi harus tahu tempat dan waktunya. Setelah mau duduk, setelah salam, barulah niat tadi. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi lillahi. Jadi duduk kita di sini insya Allah dapat pahala i'tikaf. Maka dalam satu hadis disebutkan i'tikaf di Masjidil Haram 1 kali sama dengan 100.000 i'tikaf di masjid-masjid yang ada di alam dunia. Tuh, makanya orang-orang mukimin di sana itu kebanyakan i'tikaf. I'tikaf aja jam 2 subuh udah datang ke masjid i'tikaf. Karena memang fadilahnya orang yang mukimin itu i'tikaf. Kalau kita yang pendatang diusahakan perbanyak tawaf. Lain perbanyak jajan, kadang-kadang ke Mekah beli oleh-oleh doang. Nah, gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa berangkat semua, amin. Amin. Pesawat cukup gak? Cukupnya? Ini dibayar ke Ustaz. Amin. Nah, karena pesawatnya Kicuk Airways. Jadi cukup berkedip saja kita sampai di Mekah, insya Allah. Mahayal ya kecenderungannya. Ya, mudah-mudahan kita semua berangkat umroh, amin. Amin. Berangkat haji semua, amin. Amin. Ya Rabbal. Hafal niatnya, mau berangkat. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi bi rahmatika lillahi
Alhamdulillah taala. Ibu-ibu, ya 2, 3. Yang cari aman ada. Ya, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillah. Mudah-mudahan kita semua dapat pahala niat i'tikaf. Yang kedua, yang berikutnya adab-adab di masjid apa? Tidak boleh ngobrol urusan dunia. Jadi di masjid jangan ngobrol urusan dunia. Ada bapak-bapak ngobrol ke Euro, ngobrol ke Liga Champion, ngobrol ke Liga Inggris di masjid, nggak boleh. Ibu-ibu ngobrol ke arisan nggak boleh. Kenapa? Karena kata Rasul, man takallama bi kalamid dunya fil masjid ahbatallahu amaluhu 40 sana. Siapa saja yang ngobrol urusan dunia di dalam masjid, 40 tahun amalnya dihapuskan oleh Allah. Allah sembarangan ya. Ibu-ibu kalau sudah niat iktikaf jempek cicing. Makanya kata Habib Syagab bin bin Syekh bin Abu Bakar bin Salim, kalau mau ngobrol di luar dulu, habiskan obrolannya di luar, di masjid diam. Kadang-kadang di luar cara licin, di masjid dibalik. Maka ibu bapak kalau ngobrol di luar, adik-adik kalau ngobrol di luar, ibu-ibu ngobrol di luar, habisin dulu. Masih cangkel yang ngobrol di luar. Gitu. Yang ngobrol dulu, kopi aku ambil di luar. Karena kejar udah cicing dulu. Ngobrol deh, keluar. Nah, jadi bismillah Bapak ya. Mudah-mudahan kita semua dapat pahala iktikaf dan insya Allah obrolan kita saat ini bukan obrolan dunia. Kenapa? Karena kita tawasul dengan kitab Lubabul Hadis. Maka disebutkan ngaji pakai kitab itu berkah, sebab yang keluarnya adalah dari baginda Nabi Muhammad SAW dan dikeluarkan oleh para ulama. Bukan saya yang bicara. Kalau saya yang bicara itu namanya muftilir. Kan itu yang saya sampaikan insya Allah sumbernya dari kitab, sumbernya dari Al-Quran. Ya kita lihat kitab Lubabul Hadis. Kita hadiahkan dulu suratul Fatihah buat muallif, buat pengarang kitab ini. Mudah-mudahan ilmu beliau berkah buat kita semua, amin. Dan kita bisa mengikuti jejak ulama, amin. Dan kita bisa mengikuti kesolehan beliau, amin. Minimal kurang jika ulama, minimal kita mirip ulama, meskipun belum jadi ulama. Terus daripada mirip hadis. Terus halaman berapa teh? Halaman 9. Tawassulan bi barakati kitab Lubabil Hadis min Tankihul Qaul Al-Hasis lil Allamah Al-Fadil Syekh Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti rahimahullahu taala. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Halaman 9 baris pertama dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kataba ahadukum bismillahirrahmanirrahim falyamudda ar-rahmani wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna allaha subhanahu wa ta'ala zayyana as-samaa bil kawakibi wa zayyana al-malaikata bi jibrila wa zayyana al-jannata bil huri wal kusuri
zayyana al-anbiya'a bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa zayyana al-ayyama bi yaumil jumu'ati wa zayyana al-layaliya bi lailatil qadari wa zayyana ash-shuhura bi syahri ramadana wa zayyana al-masajida bil ka'bati wa zayyana al-kutuba bil qur'ani wa zayyana al-qur'ana bi bismillahirrahmanirrahim. Panjangnya hadis. Subhanallah. Kita lihat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Cukup dulu terjemahkannya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi kita Muhammad, idza, apa idza? Apabila kataba, menulis, ahadukum, salah seorang di antara kalian, Bismillahirrahmanirrahim, nyaeta kalimat Bismillahirrahman. Ibu-ibu, bapak-bapak nulis kalimat Bismillahirrahman. Asap nulis, asap suka, bagus tulisannya, alhamdulillah. Kadang-kadang Bismillah sinna opat, sin opatnya gigina ya opat, salah, giginya ada berapa? Ada 3. Terus ada lagi Bismi, terus di atas mina melengkung tapi giginya 3, jadi 4. Ini kan namanya qaidah kaligrafi, qaidah nulis. Jadi harus diajar nulis. Mau diajar nulis? Yakin? Make pulpen khot lieur gitu. Nah, tapi harus belajar. Belajar namanya imla ya, atau berarti nulis. Terus apa kata Rasul? Fa maka hendaklah ya mudah kau panjangkan ar-Rahman, yaitu kalimat ar-Rahman. Jadi ketika nulis Bismillahirrahmanirrahim, kalimat ar-Rahmannya dipanjangin. Falyamuddar Rahman. Jadi Rahmannya gini Bu, lihat Pak lihat ke depan. Lihat, ketinggal itu. Banyak ketinggal nih. Nih lihat, alif, lam, ro, ha, mim, nun, panjangkan. Gitu. Nah, maksudnya panjangkan kalimat Rahmannya. Ada lagi yang menyebutkan tafsirnya pada saat menulis Bismillahi pas ar-Rahman, di situ kita memuji Allah. Memuji Allah. Terus sambil memuji Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Tulis di situ. Nah, jadi tafsirnya bisa 2. Yang pertama adalah panjangkan kalimat ar-Rahman, atau pada saat menulis ar-Rahman, ibu bapak masukkan di dalam hati bahwa kita sedang memuji Allah. Maka kalimat Bismillah, tulisan Bismillah tidak boleh disimpan di tempat yang sembarangan. Kadang-kadang orang meli oncom aja tulisan Bismillah, betul? Tuh rakat tak mengajual kertasnya. Maka saya nggak sepakat tuh ada buletin-buletin yang suka disebar di masjid. Buletin itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang potensi buletin ini tidak dibaca oleh masyarakat. Yang potensi buletin ini bukan disimpan tapi malah dilecek-lecek, bahkan berserakan di jalan. Di situ ada kalimat tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Maka kalimat Allah, kalimat Rahman, kalimat Rahim tidak boleh ada di bawah. Hatta cincin baginda Nabi Muhammad SAW yang ada tulisan La ilaha illallah
Muhammad Rasulullah. Setiap Rasul mau masuk ke kamar silam, mau ke kamar mandi, mau ke WC, dibuka dulu cincinnya. Kenapa? Ada tulisan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim dan kalimat-kalimat Allah. Tuh, kadang-kadang ini mah dijual di satu stasiun televisi. Kalung magic, kalung Asmaul Husna. Di sini ada tulisan Allah. Nggak boleh dilepas kemanapun, sebab itu mampu memetabolisme darah kita, mampu memanage psikologi kita. Kufur, percayakan begitu. Tuh, maka kita harus ngaji benar. Kemarin juga rame tuh, Ustadz itu kufur dong. Kan ada wafak tuh, rebok wakasan, terus disimpan di air, terus katanya dimandiin. Kalau udah dimandiin, insya Allah terjaga dari musibah. Itu kufur dong? Iya, kufur. Kalau kita niatnya kepada itu. Ya nggak usah jauh-jauh. Kita juga sama. Ibu bikin coretan-coretan di kertas, terus ditempel di pinggang, dibikin jampe-jampe. Kufur. Sebab hatinya sudah menduakan Allah. Boleh nggak pakai begitu? Boleh, tapi tetap tawakal sama Allah. Nah, kadang-kadang kan baca fenomena kita kan bukan begitu. Pakai cincin, ustadz, kiai, penceramah, sebab cincinnya ijazah dari seseorang ahli hikmah. Kata ustadz tadi, ini kalau cincin saya pakai, tuh jamaah semua pada kagak ngedip. Iya, cincinnya berlian. Tuh, jadi percaya sama cincin. Jadi kalau ceramah tuh ya para jamaah. Maka saya dididik sama guru kita semua, Abi, sehebat itu nggak pernah pakai cincin, sehebat itu nggak pernah pakai jam tangan. Mama Abdullah bin Nuh nggak pernah pakai jam tangan. Mama Abdullah bin Nuh nggak pernah pakai cincin. Nah, kita kan kalau cincin sholat nih. At-tahiyatul mubarakat, asyhadu an la ilaha illallah. Tuh, kadang-kadang harere cincin halus oke. Itu manusiawi dan itu sudah pernah kita rasakan semua. Ya jangankan cincin, sarung aja, itu kalau lagi lewat kelihatan mereknya. Makanya Abi guru kita nih nyaranin santri itu nggak boleh pakai kaos bergambar. Kenapa? Karena potensi ketika Allahu Akbar, lihat di belakang itu tulisan, apalagi gambar-gambar bola, Persib Nuaim. Tuh kelihatan semua, dibaca sama kita. Khusyuk nggak? Nggak khusyuk. Maka jangan sholat bawa HP. Ini kadang-kadang HP-nya disimpan di sini. Kalau mau bawa pun dibalikin. Nah, balikin. Kalau dibeginiin, ntar pas nyala tuh ada WA masuk, kan indikatornya kelihatan. Terus Allah apa? Pak Ustadz mah berlebihan. Itu mah manusia. Maka ada orang yang nggak boleh tuh nyaranin ada lafaz Allah sama Muhammad. Ini benar berlebihan juga. Nggak boleh tuh ada lafaz Allah sama Muhammad disimpan di depan, sebab ganggu kita lagi sholat. Lah emang kita sholatnya Allah Akbar karena dia udah kan? Kan kita lihat ke bawah. Ibu jangankan itu, bapak jangankan itu. Ibu lihat bapak ibu lihat sejadah aja, itu kadang-kadang hati ngaco. Betul? Ini lihat sejadah nih. Nah, bapak ibu yang dimuliakan Allah, nah pada saat menulis Bismillahirrahmanirrahim, tancapkan di dalam hati memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setelah itu kalimat itu tidak boleh disimpan di tempat sembarangan. Disimpan di tempat yang paling tinggi, yang paling hebat, dimuliakan, jangan dihinakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nemu ayat-ayat Quran di jalan, buru-buru ambil, simpan, buru-buru bawa, amankan. Insya Allah Allah angkat derajat kita. Pulang dari tempat ini, periksa rumah masing-masing. Di mana Quran saya? Di mana Majmu Syarif saya? Di mana Majmu'atul Aurat saya? Periksa. Oh ya Allah, di hadapan dia. Naikin kalau, semua naikin. Insya terus. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Innallaha subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, zayyana, menghiasi, as-samaa, langit, bil kawakibi, dengan hiasan bintang-bintang gemerlap.
Adanya bintang yang sedang menyala adalah bagaikan hiasan untuk langit. Betul Pak? Nah, jadi bintang nyala itu adalah hiasan oleh Allah SWT untuk menghiasi langit. Wa zayyanal malaikata, dan Allah menghiasi para malaikat bi Jibrila, dengan adanya malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril ini adalah sebagai penghias yang luar biasa, menghiasi dari kemuliaan seluruh para malaikat. Makanya yang dimatikan terakhir diantaranya adalah malaikat Jibril. Nah, yang paling terakhir lagi malaikat siapa? Israil. Berikutnya siapa lagi? Mikail. Ada 3 dalam satu riwayat malaikat yang dimatikan terakhir. Gitu. Terus wa zayyanal jannata, dan Allah menghiasi surga bil huri, dengan bidadari. Allahu Akbar. Ustaz, laki-laki disebut bidadara? Bukan. Laki-lakinya siapa? Pak? Bapak? Kalau laki-laki di surga namanya siapa? Ucok. Siapa? Wildan. Jadi pemuda-pemuda ganteng yang Allah sudah siapkan di surga nanti buat para akhwat, buat para ibu. Bu, nanti ibu di surga tibang duduk doang, bebaring di surga. Tuh 80 wildan mijitin ibu. Subhanallah. Ayo mijitin bulu mata wae. Ayo mencetan irung bae terus dipecet. Ada yang mencetin bibir, mencetin pipi, mencetin segala rupa. 80 wildan ibu dikelilingi. Ustaz, salaki saya sama nggak? Ulah pohon. Suami ibu lebih ganteng daripada wildan. Lamun salakina kalau suaminya lah istri gimana? Sama. Laki-laki juga sama, akan dikelilingi 80 bidadari. Mau ngapain aja bebas di situ. Nah, terus istri kita kemana? Istri soleha akan mengalahkan 80 kecantikan bidadari sealam surga. Makanya ibu, kata Rasulullah SAW, inna dunya mata, sesungguhnya dunia itu hanya sekedar hiasan. Wa khairu mata'iha, dan sebaik-baik hiasan dunia al-mar'atus sholihah, yaitu perempuan istri yang solehah. Amin. Jadi ibu jangan khawatir, di surga kecantikannya bisa mengalahkan 80 bidadari. Amin ya Rabbal. Bahkan dalam satu riwayat, kalau ada seorang istri solehah meninggal lebih dulu, kemudian Allah turunkan ke alam dunia, maka wanginya akan mengalahkan seluruh wewangian yang ada di alam dunia. Makanya bismillah, jadi istri solehah, aman masuk surga. Amin ya Rabbal alamin. Terus wal qusur, dan Allah akan menghiasi surga dengan gedung-gedung hebat. Dan nggak ada apa-apanya gedung Grand Zamzam di Arab Saudi. Nggak ada apa-apanya gedung pencakar langit yang ada di Dubai, yang sekarang mau dibuat lebih hebat lagi, mengalahkan seluruh gedung-gedung pencakar langit. Nggak ada apa-apanya. Istana yang kita punya, gedung yang kita banggain, ketika kita take off naik pesawatnya sekian ribu kaki, tolong lihat di mana rumah kita. Kelihatan nggak? Ya, rumah kita yang menjulang tinggi mau akan tinggal. Gedung yang pencakar langit nggak akan kelihatan. Yang kelihatan hanya tumpukan awan saja. Ainan nas, lantas di mana manusia? Kok model manusia nak nabok di kamar mandi? Semua ketinggalan. Ketutupin pelapon lantai 1, ketutupin lantai 2, ketutupin lantai 3. Terus pengen dilihat sama siapa? Kalau bukan Allah yang melihat, maka beramallah, kata Allah. Wa qulik malu, beramallah kalian. Fasayarallahu amalakum wal mu'minuna wa rasuluhu wal mu'minun.
maka amal kita semua akan dilihat oleh Allah, Rasul, dan orang-orang beriman. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau kita beramal jangan pengen dilihat, oh insya Allah beramal pasti akan dapat pahala. Terus wa zayyanal anbiya, dan Allah menghiasi para nabi. Jadi dari nabi-nabi, berapa nabi? Ada berapa jumlah nabi? Berapa? 20 yang wajib diketahui. Yang tertulis kata ulama berapa? Berapa bu? 124.000 nabi. Kalau rasul 313. Maka para ahlul aurat suka mewiridkan jumlah wiridnya 313, sejumlah rasul. Ada juga para ulama mewiridkan sejumlah nabi 124.000. Baca salawat 124.000 sama dengan bersalawat kepada seluruh para nabi. Amin. Pernah? Insya Allah diakumulasi sejak balik sampai sekarang udah lebih dari 124.000. Ya, terus siapa hiasan para nabi? Bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu nabi kita Muhammad. Niatin bu, sekarang tanggal 2 Rabiul, mulai saat ini bismillahirrahmanirrahim, saya niat ingin membasahi lisan ini dengan sholawat kepada Nabi Muhammad. Niatin nih, sebulan. Oh Pak, pedenya gimana? Jangankan kita, orang kafir aja bisa mimpi dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang kafir bisa mimpi dengan Nabi Muhammad, maka kita pasti bisa mimpi dengan Nabi Muhammad. Siapa yang duluan? Insya Allah mudah-mudahan dapat syafaat. Baik, ini bulan Maulid nih. Bulan Rabiul, di mana Nabi kita Muhammad SAW dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal, tepatnya hari Selasa depan, tanggal 19 Oktober. Kita jadikan momentum adalah untuk membasahi lisan kita dengan bersolawat kepada beliau. Amin. Salawat yang paling singkat, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaika ya Muhammad, sallallahu alaika ya Nabi Allah, sallallahu alaika ya Rasulullah. Terus baca insya. Terus wa zayyanal ayyam, dan Allah menghiasi hari-hari yang 7 hari itu biyaumil jumu'ati, yaitu dengan hari sayyidul ayyam, namanya hari apalagi kemarin malam Jumatnya tepat malam 1 Rabiul, hari Jumatnya tepat tanggal 1 Rabiul, dahsyat. Makanya nyesel yang kemarin malam Jumat gak baca sholawat 1000. Nyesel yang kemarin hari Jumat gak baca sholawat. Tapi jangan nyesel, insya Allah masih ada hari-hari berikutnya. Amin. Yuk, fa'aksir bisalati ala Nabi. Kita berlomba-lomba memperbanyak bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sambil duduk, sambil berdiri, sambil berbaring, sambil ngobrol, insya Allah kalau kita sudah dibiasakan dengan sholawat, tetap lisan ini akan bersolawat kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Terus mana gitu? Wa zayyanal layali, dan Allah muliakan hiasi malam-malam kita bilailatil qadari, yaitu dengan malam Lailatul Qadar. Kapan tuh? Bulan Ramadan. Hanya ada 1 bulan di situ malam yang dimuliakan, namanya malam Lailatul, sampai ditulis inna anzalnahu fi wa ma adraka ma Lailatul Qadr, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, lebih hebat daripada 1000 bulan. Yang berikutnya wa zayyana syuhur, dan Allah menghiasi bulan-bulan. Ada berapa bulan? Berapa bulan? 12. Coba. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil
coba, hiji dua tilo. Tuh apalin. Jadi jangan ngapalin Januari, Februari. Kita mah pakai bulan Islam, meskipun kita juga nggak menafikan bulan Masehi. Ya, minimal kita punya pegangan bulan Hijriah. Sekarang tanggal berapa Hijriah, Bu? 2 apa? 2 Rabiul. Jangan bilang 2 mulut. Nggak ada mulut ya. 2 Rabiul. Terus wa zayyana syuhur, dan Allah memuliakan menghiasi bulan-bulan di syahri Ramadan, dengan bulan yang namanya bulan. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat, afiat. Amin ya rabbal. Wa zayyana al-masajid, dan Allah hiasi seluruh masjid-masjid yang ada di alam semesta ini bil Ka'bati, yaitu dengan Masjidil Haram, namanya Ka'bah Al-Musyarrafah. Mudah-mudahan kita bisa menikmati ibadah di sana. Amin. Yang sudah berangkat mudah-mudahan berangkat lagi. Amin. Yang belum berangkat mudah-mudahan bisa berangkat. Amin. Kita berdoa di sana di Ka'bah, karena doa di sana mustajab, pasti diijabah. Amin. Ustaz, gimana kalau saya nyetel TV terus berdoa di depan TV? Ya kan nyetel TV tuh ada tuh live Ka'bah, terus kita berdoa ya Allah bagi dunia Allah, itu beda lagi ya. Baik, terus yang berikutnya wa zayyanal kutubah, dan Allah menghiasi seluruh kitab-kitab. Ada berapa kitab? 4. Apa saja? Zabur, Taurat, Injil, Quran. Zabur buat siapa? Buat siapa? Buat siapa Zabur? Nabi dan Taurat, Musa, Injil, Isa, Al-Quran, Nabi Muhammad SAW. Nah, Allah menghiasi seluruh kitab-kitab tadi bil Quran, yaitu dengan Al-Quran. Wa zayyanal Quran, dan Allah menghiasi Al-Quran kita itu, yang sekarang sampai hari ini kita masih baca, dan insya Allah hatta yaumil qiyamah Al-Quran tetap kita baca. Amin. Yaitu dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim, yaitu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka seluruh surat Al-Quran diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Muncul Ustadz imam-imam, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, temaca bis ngilukeun saha eta. Ustaz kan di Timur Tengah itu temaca bismillah, cek saha baca, cuman enggak disuarain. Dan yang hebatnya lagi, Imam Sudes diundang ke Indonesia jadi imam sholat Jumat di Istiqlal Masjid Indonesia. Beliau itu nggak baca bismillah secara jahar, tapi pada saat kulturnya ada di Indonesia, beliau membaca Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Imam Sudes, dedekotnya para imam di Masjidil Haram, datang ke Indonesia, baca Bismillahirrahmanirrahim, ngasih tahu yuk baca Bismillah. Kayaknya anti banget sama Bismillah, betul nggak? Bapak ya, Bapak di sini ada yang nggak baca Bismillah? Ada? Ngacung sih. Insya Allah pada baca Bismillah ya. Tuh ya, biasa itu. Karena Bismillah adalah hiasan untuk kecuali satu surat yang tidak dituangkan Bismillahirrahmanirrahim, yaitu surat At-Taubah. Mudah-mudahan kita cinta kepada bacaan Bismillahirrahmanirrahim.
Bibir ini juga jangan kering kecuali ada saya ketemu orang tuh, itu kalau lagi ketemu bibirnya selalu berbunyi desis. Sorry, Pak, kurang sih Pak. Ya nggak usah begitu juga kali. Ya nggak usah. Cukup bisa. Nah, gitu ya. Seperti baca selawat, nggak usah. Main kayak ikan koki. Ya, jadi ya bismillah. Diajar rasional kita ya. Mudah-mudahan kita terus berzikir, terus bersolawat, terus berbaca Bismillahirrahmanirrahim di setiap aktivitas kita. Amin ya Rabbal. Angkat tangannya Pak Bu. Mudah-mudahan taklim kita diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra. Salatan tubassiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yawmil akhirah. Allahumma ahyina bihayatil ulama wa amitna bimautis syuhada warzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an ghadakan kathiran la tu'adzibna fihi birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna jami'an husnal khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.